Halo teman-teman ibu bapak yang berbahagia. Kita ketemu lagi pada video ke-13. Pada video ke-13 ini saya sharing mengenai dokumentasi aktivitas produksi kosmetika. Saya awali dengan pengertian istilah yang terkait dengan aktivitas produksi. Kemudian saya lanjutkan dengan beberapa hal berkaitan dengan bahan awal, yaitu bahan baku dan bahan kemas. Air sebagai bahan baku yang penting. Di sini dibahas mengenai persyaratan secara kimia dan mikrobiologi, metodologi pengolahan, serta penyimpanan dan pendistribusiannya. Selanjutnya, masih mengenai bahan awal. Bahan awal dikarantina segera setelah kedatangan, lalu diperiksa dan diverifikasi untuk tujuan atau berkaitan dengan pemenuhan terhadap spesifikasi, identitas pemasok, jenis, jumlah, dan kondisi kemasan, sertifikat analisis. Untuk hal ini adalah bahan baku, pengambilan sampel, penandaan, identitas, dan status. Mari kita masuk ke database bagian 2. Seperti biasa, kita aktifkan modul server Avast dan modul database MySQL pada SAM control panel. Lalu kita minimize, kita buka browser. Dalam hal ini saya buka Google Chrome, ketik URL lokal daripada CPKB Plus, muncul halaman seperti ini. Kemudian klik CPKB Plus bagian 2, login. Kita masuk ke halaman CPKB Plus bagian 2. Dokumentasi kegiatan produksi. Kita langsung saja buka sekilas informasi mengenai aspek produksi. Perlu kita ingat terus mengenai pengertian dan ketentuan atau persyaratan yang terkait dengan aspek produksi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Kepala Badan POM Nomor 31 Tahun 2020 sebagai berikut. 1. Bahan awal adalah bahan baku dan bahan pengemas yang digunakan dalam pembuatan suatu produk kosmetika. Bahan baku adalah bahan yang ada di dalam formula kosmetika. Bahan pengemas adalah bahan yang digunakan untuk mengemas produk ruahan menjadi produk jadi. Dalam kaitan ini, bahan pengemas ada dua jenis, yaitu bahan pengemas primer, yaitu bahan pengemas yang bersentuhan langsung dengan produk, antara lain botol, tube, dan pot. Dan kedua, bahan pengemas sekunder, yaitu bahan pengemas yang tidak bersentuhan langsung dengan produk, antara lain label, dus, dan karton. Produk antara adalah suatu bahan atau campuran bahan yang telah melalui satu atau lebih tahap pengolahan namun masih membutuhkan tahap pengolahan selanjutnya. Produk ruahan adalah suatu produk yang sudah melalui proses pengolahan dan sedang menanti pelaksanaan pengemasan untuk menjadi produk jadi. Produk jadi adalah suatu produk yang telah melalui semua tahap proses pembuatan. Batch adalah sejumlah kosmetika yang diproduksi dalam satu siklus pembuatan yang mempunyai sifat dan mutu yang seragam. Nomor batch adalah suatu nomor dan atau huruf atau kombinasi keduanya yang mengidentifikasi riwayat pembuatan batch secara lengkap termasuk pengawasan mutu dan distribusi. Tanggal pembuatan adalah tanggal pembuatan suatu batch produk tertentu.
Karantina adalah status suatu bahan atau produk yang ditempatkan terpisah secara fisik atau sistem sambil menunggu keputusan pelulusan atau penolakan untuk diolah, dikemas, atau didistribusikan. Diluluskan adalah status bahan atau produk yang boleh digunakan untuk diolah, dikemas, atau diedarkan. Ditolak adalah status bahan atau produk yang tidak boleh digunakan untuk diolah, dikemas, atau didistribusikan. Pembuatan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengadaan semua bahan awal, proses pengolahan dan pengemasan sampai pelulusan produk jadi untuk didistribusikan, dan pengawasan mutu yang dilakukan pada setiap langkah kegiatan tersebut. Pengolahan adalah bagian dari siklus produksi, dimulai dari penimbangan bahan baku sampai menjadi produk ruahan. Pengemasan adalah bagian dari siklus produksi yang dilakukan terhadap produk ruahan untuk menghasilkan produk jadi. Pengemasan terdiri dari dua macam, yaitu pengemasan primer adalah bagian dari siklus pengemasan dilakukan terhadap produk ruahan ke dalam pengemas yang langsung kontak dengan produk ruahan. Dua, pengemasan sekunder adalah bagian dari siklus pengemasan yang dilakukan terhadap produk yang sudah dikemas dalam pengemasan primer untuk menghasilkan produk jadi. Produksi adalah semua kegiatan dimulai dari pengolahan sampai dengan pengemasan untuk menghasilkan produk jadi. Pengawasan dalam proses adalah pemeriksaan dan pengujian yang ditetapkan dan dilakukan dalam suatu rangkaian produksi, termasuk pemeriksaan dan pengujian terhadap lingkungan dan peralatan dalam rangka menjamin bahwa produk jadi memenuhi spesifikasi. Pengawasan mutu adalah tindakan pengendalian untuk memastikan hasil keluaran produk yang seragam dan memenuhi spesifikasi yang ditetapkan. Spesifikasi bahan adalah deskripsi bahan atau produk yang meliputi sifat fisik, kimiawi, dan kimia dan biologi yang menggambarkan standar dan penyimpangan yang ditoleransi. Produk kembalian adalah produk jadi yang dikirim kembali kepada produsen. Kita teruskan membahas mengenai bahan awal. Bahan awal di sini yaitu bahan baku, air. Air mendapatkan perhatian khusus karena merupakan bahan baku yang penting. Peralatan untuk memproduksi air dan sistem pengolahan air harus menghasilkan air yang bermutu. Sistem pengolahan air disanitasi sesuai prosedur ketat. Kualitas air secara kimia dan mikrobiologi yang digunakan dalam produksi harus dimonitor secara berkala sesuai dengan prosedur tetap, dan semua penyimpangan harus ditindaklanjuti dengan tindakan koreksi. Pengujian air secara kimia dan mikrobiologi dilakukan secara berkala, minimal parameter fisik, parameter mikrobiologi, dan parameter kimiawi yang tercantum dalam parameter wajib standar air minum. Lihat Peraturan Menteri Kesehatan. Pengujian secara berkala dilakukan minimal setahun sekali, kecuali bila ditemukan penyimpangan terhadap standar yang ditetapkan. Tindakan koreksi terhadap penyimpangan dituangkan dalam prosedur tetap dan dilakukan pencatatan, misalnya pembersihan tangki penyimpangan. Pilihan metode pengolahan air seperti deionisasi, distilasi, atau filtrasi tergantung dari persyaratan produk. Sistem penyimpanan maupun pendistribusian dirawat dengan baik. Pemipaan dalam sistem pengolahan air dibangun sedemikian rupa sehingga terhindar dari stagnasi atau deadlock,
dan kebocoran serta risiko terjadinya pencemaran. Pipa yang digunakan terbuat dari bahan yang sesuai, misalnya stainless steel, sehingga tidak menyebabkan korosi dan tidak membentuk biofilm. Selain itu harus mudah disanitasi secara berkala, baik dengan bahan kimia maupun dengan menggunakan uap air panas. Catatan, sanitasi dengan bahan kimia agar memperhatikan bahan tertinggal atau residu, serta proses sanitasi harus dituangkan dalam prosedur tetap dan dilakukan pencatatan. Deionisasi, demineralisasi. Sistem ini dapat berupa suatu rangkaian resin penukar ion, penukar kation, resin penukar anion atau gabungan antara resin penukar anion dan kation, mixed bed, untuk menghilangkan ion dan mineral yang tidak diperlukan. Reverse osmosis atau RO di sini singkatannya, dilakukan dengan menggunakan suatu membran semi-permeable untuk menghilangkan ion dan mineral yang tidak dibutuhkan. Sistem ultraviolet untuk mengendalikan kandungan mikroba. Penyimpanan dan distribusi air diperhatikan dengan baik. Air yang tidak disirkulasi digunakan tidak lebih dari 24 jam. Apabila akan digunakan, dilakukan proses lebih lanjut, misalnya dengan pemanasan. Kita lanjutkan dengan verifikasi bahan. Tiap bahan awal harus memiliki spesifikasi yang jelas. Semua pasokan bahan awal diperiksa dan diverifikasi mengenai pemenuhan terhadap spesifikasi dan dapat ditelusuri sampai kepada produk jadi. Dari segi keamanan, kemanfaatan, dan konsistensi mutu, semua pasokan bahan awal harus diperiksa dan diverifikasi secara fisik, meliputi identitas pemasok yang disetujui, jenis dan jumlah kemasan, kondisi kemasan, apakah bocor, rusak, kotor, dan lain-lain, tersedianya sertifikat analisis bahan baku. B. Dikarantina segera setelah kedatangan sampai bahan tersebut diluluskan untuk dipergunakan dalam proses produksi. C. Diberi penandaan identitas status pada setiap kemasan bahan awal agar dapat memudahkan dalam pelacakan sampai ke produk. Sampel bahan baku diperiksa secara fisik terhadap pemenuhan spesifikasi dan dinyatakan lulus sebelum digunakan. Terhadap bahan baku yang telah diterima dilakukan pengambilan sampel untuk keperluan pemeriksaan kualitas sesuai dengan spesifikasi. Jumlah sampel yang diambil sesuai dengan keperluan pemeriksaan berdasarkan prosedur analisis untuk setiap jenis bahan, serta mewakili dari jumlah bahan yang datang. B. Penetapan status. Dalam hal ini ditolak atau diluluskan berdasarkan hasil pemeriksaan. Penlulusan atau penolakan harus dibuat secara tertulis dan dikomunikasikan kepada bagian terkait, misalnya produksi, pembelian, logistik, dan sebagainya. Diberikan tanda pelulusan atau penolakan secara fisik pada kemasan bahan tersebut dan dicatat pada sistem dokumen yang digunakan. Selanjutnya, bahan baku diberi label yang jelas. Bahan baku yang diterima harus mempunyai label identitas dan label status yang jelas. Label identitas dan status dapat dalam satu label. Label tidak boleh menutupi secara keseluruhan label identitas asli bahan awal. Dan kemudian berkaitan dengan dokumentasi, semua bahan memiliki catatan yang lengkap dapat dituangkan dalam buku log atau logbook penerimaan. Ibu bapak yang berbahagia, teman-temanku yang baik hati, kita kembali dan lanjutkan di sini rekomendasi label
atau penandaan produk antara, produk ruahan dalam bentuk tidak aktif sebagaimana tercantum dalam Peraturan Kepala Badan POM Nomor 31 Tahun 2020. Ini saja contohnya seperti ini. Rekomendasi label penandaan, label produk antara. Ini perusahaan, nama produk, jumlahnya bruto berapa, taranya berapa, netonya berapa. Kemudian nomor wadahnya, dari mana asalnya. Kemudian tanda tangan daripada petugas, tanggalnya. Yang kemudian sama seperti itu label produk ruahan. Kita kembali. Kita sekarang coba memanfaatkan teknologi database digital. Label seperti tadi dalam bentuk format PDF bisa saja di print, kemudian mungkin dicetak dalam jumlah yang banyak, kemudian pada saat diperlukan diketik atau ditulis tangan dalam bentuk huruf blok. Tapi alangkah baiknya label-label produk antara dan produk ruahan itu juga direkam dalam database dan kemudian langsung bisa dicetak. Ini tergantung daripada polisi perusahaan mana yang kira-kira akan lebih memudahkan, dan tentu saja dalam bentuk database digital itu catatan-catatan itu lebih mudah disimpan dan dilacak jika diperlukan. Kita lihat di sini yang bentuk aktifnya label produk antara. Seperti biasa, saya tampilkan list daripada dokumen yang label produk antara. Di sini dalam bentuk list, kodenya kode label harus ada. Ya, kalau dalam bentuk database digital harus ada kode, dan kode ini dibuat secara otomatis. Nah, kalau kita ingin membuat suatu hal yang baru, ini tinggal di entry datanya di sini, kemudian disimpan. Setelah disimpan, kita kembali dan kita lihat dan kita dapat print seperti ini. Label produk antara. Ini kita print. Nah, kemudian kita dapat tempelkan kepada kemasan daripada produk antara yang dimaksud. Kita teruskan. Mengenai label produk ruahan. Ini mirip seperti tadi, hanya beda datanya saja. Data label produk ruahan sama seperti tadi. Ini kalau kita menambah data, kita membuat suatu label yang baru, sama dengan tadi, tinggal diisi, kemudian disimpan. Hasilnya kita buka. Nah, ini bisa di print kemudian ditempel pada kemasan atau wadah daripada produk ruahan. Wadah daripada produk ruahan, bukan kemasan lah. Kemudian kita, kalau misalnya ada kesalahan, biasa dapat diedit di sini. Ini dapat kita edit, kita ganti. Mana yang kelihatannya ada kesalahan, misalnya salah nama atau salah nomor batch, misalnya salah, ya kita bisa ubah, update atau edit, kemudian kita simpan. Andai kata misalnya di sini nomor batch-nya ini bukan A1 tapi A2, kita ganti, kemudian kita simpan. Nah, di sini nomor batch-nya sudah berubah,
update data berhasil A2. Kemudian kalau kita buka, ini sudah menjadi A2, kemudian kita print. Ini tanda tangan daripada petugas. Di sini langsung bisa ditanda tangan ya. Tanda tangan di sini, tanda tangan digital yang sudah diverifikasi tentunya. Kita kembali. Kita masuk ke prosedur tetap penerimaan dan penyimpanan bahan awal. Dalam peraturan Badan POM nomor 31 tahun 2020 ada contoh anak lampiran 7 Romawi titik 2, contoh prosedur tetap penerimaan dan penyimpanan bahan awal. Nah, prosedur tetap kolom-kolom di atasnya ini sama seperti yang prosedur tetap sebelum-sebelumnya. Jadi ada nama perusahaan, prosedur tetap penerimaan, dan kemudian ada bagian seksi halaman 1 dari 2, kalau misalnya dia ada sampai 2 halaman, kalau 3 ya halaman 1 sampai 3 misalnya. Nah, kemudian di sini contohnya, tujuannya sebagai pedoman untuk pelaksanaan dan pengawasan penerimaan dan penyimpanan bahan awal. Ruang lingkup prosedur ini dibuat untuk melaksanakan dan pengawasan penerimaan dan penyimpanan bahan awal. Tanggung jawab. Kepala gudang bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pengawasan penerimaan dan penyimpanan bahan awal. Prosedur. 1. Pemeriksaan keutuhan kemasan, kebenaran label, serta jumlah bahan awal yang diterima dengan surat jalan dan surat pesanan. Buat tanda terima bahan awal dengan salinannya diserahkan ke bagian pengawasan mutu, pembelian, perencanaan produksi, dan akunting. Beri label karantina pada tiap kemasan atau kemasan terbawah dari tiap palet dan disimpan di daerah karantina. 4. Catat barang yang diterima di dalam kartu persediaan. 5. Petugas bagian pengawasan mutu akan mengambil sampel sesuai dengan protap pengelolaan sampel karantina. Bahan awal yang diluluskan oleh bagian pengawasan mutu dan diberi label diluluskan harus segera dipindahkan ke area penyimpanan. Bahan awal lulus uji. Catat status bahan awal dalam kurung diluluskan atau ditolak di dalam kartu persediaan. Bahan awal yang ditolak oleh bagian pengawasan mutu diberi label ditolak dan disimpan di daerah penyimpanan bahan yang ditolak. Istilahnya di reject ya. Kemudian 8. Setiap perbedaan persediaan bahan awal antara kenyataan dan pembukuan harus diteliti dengan saksama dan dilaporkan kepada pimpinan secara berjenjang, serta dibuat surat penyesuaian persediaan awal, dan surat ini harus disetujui oleh pimpinan sebelum diberikan ke bagian pembukuan akunting. Kepala gudang harus memberitahukan bagian pengawasan mutu dalam hal bahan awal yang hampir kedaluarsa atau mendekati tanggal uji ulang. Pemberitahuan ini dilaksanakan 3 bulan sebelum bahan awal kedaluarsa. Kemudian dicantumkan referensinya, didistribusikan ke siapa saja, ke unit mana saja. Kita kembali. Nah, kita masuk kepada database digital, yaitu prosedur tetap penyimpanan bahan awal yang bersifat aktif. Di sini biasa ini formnya untuk menambah data seperti ini formnya, tinggal diisi ditambah, tapi saya sarankan selain mengikuti contoh di
contoh pada peraturan Kepala Badan POM nomor 31 tahun 2020, perusahaan disarankan untuk membuat sendiri sebaik mungkin, sesempurna mungkin mengikuti kondisi perusahaan dan peraturan perundangan yang berlaku. Di sini harus database digital itu harus mempunyai ID. Nah, ini kita gunakan nomor protap sebagai ID. Jadi nomor protap itu tidak boleh double, tidak boleh duplikat. Nah, kita lihat saja di sini misalnya ini ada satu record, suatu rekaman. Kita buka seperti ini. Nah, ini prosedur tetap penerimaan dan penyimpanan bahan awal. Ini dibuat ruang yang agak lebar supaya semua personel, kepala bagian, kepala seksi, atau disusun oleh siapa, diperiksa oleh siapa, disetujui oleh siapa, bisa paraf atau tanda tangan pada ruang yang kosong ini, yang agak lebar ini. Kemudian di sini selanjutnya ada urian-urian mengenai tujuan seperti tadi dalam bentuk PDF-nya, ruang lingkup, tanggung jawab, prosedur, sampai dari prosedur dari 1 sampai dengan 9, kemudian referensinya, distribusinya. Nah, ini bisa kita print atau kalau diperlukan bisa kita search di dalam database. Kita kembali. Seperti tadi, kalau ada hal-hal yang misalnya kita membuat suatu, memperbaiki, menyempurnakan prosedur tetap penerimaan dan penyimpanan bahan awal, kita tinggal lebih baik kita lakukan edit saja di sini. Ini lebih mudah, ya, lebih mudah daripada membuat yang baru sama sekali. Ya, misalnya di sini seperti ini kita edit saja. Misalnya di sini referensinya belum ada, kalau misalnya ada tambah referensi di sini ya. Di sini kita tulis misalnya tambah referensi. Tambah data referensi. Nah, ini tambah data referensi, didistribusikan kemana, ke semua seksi misalnya. Semua seksi di bawah. Semua seksi, supervisor, dan personil di bawah. Dan bagian pengawasan itu. Misalnya seperti ini. Nah, ini kita lengkapi misalnya seperti ini, kemudian kita simpan. Ini sudah ada di sini update data berhasil. Nah, coba kita lihat sekarang. Nah, itu sudah kita lihat. Di sini sudah ada tambah data referensi, semua seksi, distribusi ke semua seksi, supervisor dan personel di bawah bagian produksi dan bagian pengawasan itu. Jadi lebih mudah.